keamanan dan pertahanan tentunya. Juga kita bertekad untuk memajukan kesejahteraan umum dalam artian sejahtera lahir dan batin. Dan kita juga bertekad untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara komprehensif, dan tentunya kita juga bertekad untuk turut melaksanakan ketertiban dunia dengan dasar kemanusiaan dan kemerdekaan abadi. Adapun manifesto Partai Islam Damai Aman sebagaimana yang ada di ADART dan Anda lihat sekarang ini terpampang sebagai backdrop, menampilkan citra Islam yang rahmatan lil alamin, membangun Indonesia yang Pancasilais. Kenapa kami sengaja membuat manifesto politik seperti ini? Menampilkan Islam secara konkret di dalam organisasi politik. Ada dua hal yang menjadi keprihatinan umat Islam di Indonesia bahkan di dunia selama ini. Yang pertama, adanya Islamofobia, yaitu rasa takut terhadap Islam. Orang-orang non-Muslim merasa takut kepada umat Islam, dan sebaliknya umat Islam takut, tidak berani menunjukkan identitasnya. Jangankan untuk berjuang sebagaimana agama-agama lain, mengagungkan, membesarkan agama mereka, namun Islam, jangankan untuk berjuang membesarkan Islam di Indonesia, bahkan menunjukkan identitas kita pun kita tidak berani. Hal ini dikarenakan adanya stigma negatif terhadap umat Islam, bahwa Islam dinilai sebagai agama teror. Padahal teror adalah bukan merupakan kegiatan agama. Teror adalah a political matter, not a religion one. Sebagai ilustrasi mengenai teror ini, saya ingin cerita sedikit bahwa pada tanggal 8 Oktober 2008 saya diundang oleh University of Pittsburgh, USA, Amerika Serikat. Namun sebelumnya saya izin minum dulu. Keseringan nyanyi semalam dan tablik, jadi lidahnya jadi kering, mohon maaf. Saat itu saya diundang oleh University of Pittsburgh dalam rangka menghadiri International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Saat itu ada 7 negara yang membuat paper. Paper saya saat itu berjudul Music is a Medium for Communication, for Information, for Education, for Unity, even for dakwah. Nah, di dalam paparan ini saya singgung mengenai terorisme. Karena saat itu Islamofobia masih begitu kental di Amerika Serikat, karena sangat berdekatan dengan peristiwa pemboman World Center, Trade World Center di New York, di mana Twin Tower digempur oleh beberapa pesawat terbang hancur. Nah, saat itu tanggal 11 September 2001, karena masih dekat jarak itu, traumatisme warga Amerika saat itu masih begitu kuat. Nah, karena itu di dalam paper saya sisipkan Islam is not terrorist, bahwa terorisme ini bukan domain umat Islam. Perilaku teror dimiliki hampir semua agama, hampir semua kelompok-kelompok kecil ekstrim radikal, semua agama. Kita masih ingat bagaimana genosida yang dilakukan oleh Serbia terhadap umat Islam Bosnia. Ini teror.
Kita masih ingat bagaimana umat Islam di Rohingya dibantai oleh umat Hindu, Buddha. Ini teror. Dan bagaimana Torika dan sebagainya. Artinya terorisme bukan domain umat Islam, tapi itu adalah dilakukan oleh hampir seluruh agama-agama yang ada, yang oleh sekelompok kecil radikal ekstrim. Nah, oleh karena itu saya mengatakan terrorism is a political matter, not a religion one. Bahwa teror adalah case politik, masalah politik, bukan masalah agama. Kenapa? Karena tidak ada satu agama pun yang merekomendasikan terorisme, terutama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh seorang manusia yang tidak berdosa, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Jadi jelas Islam bukan teroris. Mohon maaf, ini saya perkenalkan lupa, ini General Manager dari Hotel Pan Sari Pasifik, mohon berdirikan. Presiden Director, bukan General Manager. Oke, Presiden Director, jadi dari Pan Sari Pasifik ini kebetulan Bendahara Umum PAMI. Jadi kita bikin event di sini dapat diskon 99,9%. Mantap Kang Deddy. Boleh tuh 98 aja kalau gitu saya minta. Beliau waktu saya mau bikin di sini bertanya sama saya, Kang Haji, manggil saya Akang, soalnya Sunda juga ya. Kang Haji, ini tidak takut di sebelah kan barusan ada teror. Itu teror yang kemarin di sini sebelah, di Starbucks Sarina, kan sebelah ini. Terus Pak Haji, justru saya sengaja bikin di sini untuk menunjukkan idaman gak gentar sama teroris. Justru tugas idaman melawan teroris, karena itu adalah musuh kemanusiaan, musuh semua agama, musuh semua negara. Allahu Akbar. Jadi saya bilang tesian Kang Deddy, justru kita tampil di sini untuk menunjukkan bahwa kita punya komitmen untuk menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Makanya ada yang perlu saya tegaskan di sini, bahwa terorisme selama ini berlangsung yang mengatasnamakan Islam, sesungguhnya itu dilakukan oleh kelompok-kelompok saudara kita yang takfiri, yang suka membid'ahkan, mengkafirkan sesamanya, bahkan menghalalkan darahnya. Oleh karena itu, Partai Idaman harus mempunyai branding ideologi Islam. Kita harus punya standing position. Kalau ada saudara kita di belahan bumi sebelah sana, mereka berfaham Wahabi. Kalau ada saudara kita di belahan bumi sebelah sana berfaham Syiah, lalu kita pun harus punya branding ideologi Islam. Indonesia adalah mayoritas ahlu sunnah wal jamaah atau sunni. Oleh karena itu saya tetapkan identitas kita, jati diri Partai Idaman adalah ahlu sunnah wal jamaah sunni, dengan tekad untuk merekat ukhuwah Islamiyah dengan keyakinan akidah apapun, entah itu Syiah, entah itu Wahabi, entah itu apapun. Kalau mereka mengkafirkan kita, jangan kita mengkafirkan mereka.
Dan kita akan melakukan religion approach. Kita akan melakukan ukhuwah dengan siapapun, dengan catatan tidak ada kelompok-kelompok yang provokatif di bumi Indonesia ini. Karena tujuan kita adalah menciptakan Islam yang damai dan aman. Ini betul-betul harus mampu kita implementasikan. Oleh karena itu, persyaratan anggota idaman adalah pertama, dia harus beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah, serta siap merekat ukhuwah Islamiyah dengan kelompok Islam manapun, siap merekat wataniyah dengan suku bangsa manapun, dan siap merekat ukhuwah basyariah dengan bangsa manapun tanpa membedakan budaya, warna kulit, dan agama. Yang kedua, alasan Partai Idaman didirikan adalah karena umat Islam yang mayoritas dari bangsa ini, yang notabene telah paling depan untuk merebut kemerdekaan dari Republik ini dari tangan penjajah dengan berbagai macam pengorbanan, ternyata semakin hari semakin termarginalkan di bidang ideologi, politik, ekonomi, budaya. Semakin hari nilai-nilai Islam semakin dipinggirkan. Secara politik, Islam yang mayoritas juga mulai terpinggirkan. Apalagi secara ekonomi. Ini sudah menjadi rahasia umum dunia bahwa umat Islam yang mayoritas adalah umat Islam yang tidak menguasai ekonomi. Oleh karena itu, oleh Partai Idaman, saya ingin menyeru umat Islam bahwa kita sebagai umat mayoritas sesungguhnya yang harus paling bertanggung jawab, paling punya peran untuk mengelola bangsa ini. Kita harus bertanggung jawab dan berperan untuk melindungi minoritas, mengayomi minoritas, dan mengatur minoritas, bukan diatur oleh minoritas. Democration is majority. Demokrasi adalah majority. Nah, oleh karena itu kita membentuk atau sebuah nama Partai Islam Damai Aman dengan manifesto politik menampilkan citra Islam yang rahmatan lil alamin, membangun Indonesia yang Pancasilais. Karena Pancasila ini pun sekarang ini dalam ancaman berbagai macam ideologi dan pemikiran yang ingin merubah dasar negara dengan dasar-dasar selain Pancasila. Nah, karena itu mari, terutama barusan yang baru saja kita lantik, untuk betul-betul bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada bangsa, benar-benar untuk menciptakan iklim yang kondusif di dalam beragama dan bangsa, yaitu mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Namun sebelumnya saya tutup dengan salam. Saya ingin menyampaikan bahwa sebentar saya ingin menyampaikan visi misi melalui lirik-lirik soneta. Boleh? Boleh? Idaman, Idaman, Islam damai aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar sudah kirim. Bu Maria mau nyanyi? Oh nyanyi, nyanyi. Pak Fuad, penyanyi juga? Oh iya.